Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana mengusulkan pembatasan usia pengguna layanan media sosial menjadi 17 tahun. Hal itu tertuang dalam rancangan Undang-Undang Data Pribadi (RUU PDP) yang diajukan Kominfo. Batasan usia ini merupakan adopsi dari General Data Protection Regulation atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Eropa. Sistem itu menerapkan batasan usia 16 tahun bagi para pengguna media sosial. Sementara Indonesia memilih lebih tinggi dari itu, yaitu 17 tahun. Di bawah 17 tahun, harus ada persetujuan dari orang tua. Dan jika mekanisme ini diterapkan, akan ada lebih banyak tahapan yang harus dilewati anak di bawah usia 17 tahun saat akan membuka atau membuat akun media sosial. Pembatasan usia pengguna layanan media sosial ini juga sebagai salah satu cara perlindungan anak. Meskipun akan ada aturan mengenai data pribadi anak, sebaiknya anak yang belum cukup usia tidak dibuatkan akun media sosial. Karena di ruang digital, ia akan berinteraksi dengan orang-orang yang usianya terpaut jauh. Tim Liputan Berita 1. Wacana pembatasan usia pengguna layanan media sosial menjadi 17 tahun muncul di rancangan Undang-Undang Data Pribadi atau RUU PDP yang diajukan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lalu apa alasan pemerintah mengajukan poin tersebut dan seberapa mengkhawatirkannya media sosial untuk anak? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Profesor Henry Subiakto serta pengamat media sosial Enda Nasution. Saya langsung sapa dua narasumber saya, Prof. Henry. Mas Enda, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Dodi. Iya, ini mungkin untuk membahas tema kali ini saya langsung ke Prof. Henry dulu. Prof. Henry, ini kali ini kita nggak bahas soal pemilihan serentak, tapi kita bahas soal salah satu upaya dari Kominfo untuk melindungi anak di media sosial, yaitu dengan tadi membatasi usia pengguna 17 tahun. Mungkin bisa dijelaskan dulu latar belakang di balik adanya usulan tersebut seperti apa, Prof? Sebenarnya begini, yang namanya data pribadi kan kita tahu itu dibagi dua secara umum. Secara umum itu ada dua ya. Data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Data pribadi umum itu ya menyangkut nama, umur, kemudian alamat dan sebagainya yang memang itu juga diatur secara umum gitu. Nah, data pribadi khusus atau spesifik ini termasuk adalah untuk mereka-mereka yang memiliki kalau datanya itu diproses oleh pengendali data, dia bisa memunculkan risiko bagi pemiliknya atau subjek data. Makanya lalu diatur secara spesifik. Salah satu data spesifik itu adalah untuk anak-anak atau mereka yang berusia di bawah 17 tahun. Nah itu. Nah kami memang mencoba untuk mempelajarinya atau katakanlah kita belajar dari benchmarking di GDPR. GDPR adalah General Data Protection Regulation di Eropa, di Uni Eropa, yang banyak dipakai beberapa negara-negara di Uni Eropa. Memang betul, di Uni Eropa itu mulainya 16 tahun. Kita agak sedikit beda yaitu 17 tahun. Tapi begini, jangan salah paham bahwa apakah anak-anak nggak boleh bermain medsos misalnya ketika dia usianya di bawah 17 tahun. Boleh. Bahkan kita sudah tahu kan sekarang ini banyak sekali pelajar-pelajar itu pendidikannya pun online. Ya. Kalau pendidikannya online berarti dia apa? Misalnya kalau pakai medsos atau pakai aplikasi khusus untuk pendidikan, apakah yang tidak boleh kalau dia usianya belum 17 tahun? Boleh. Jadi mau usia 5 tahun, mau usia 10 tahun boleh. Tapi ada tapinya. Diatur di dalam rancangan undang-undang itu yang kita usulkan itu anak-anak itu baru dikatakan dia bisa bertanggung jawab memberikan konsen, persetujuan terhadap pemrosesan data pribadinya kalau dia usianya udah 17 tahun. Artinya kalau belum 17 tahun, data pribadinya itu tidak boleh diproses oleh perusahaan aplikasi atau perusahaan platform. Tidak boleh dipakai untuk kepentingan-kepentingan bisnis. Data pribadinya, jadi kan harus data pribadi itu harus melewat persetujuan orang tua atau wali gitu ya. Jadi kalau bikin akun boleh, tapi harus persetujuan yang memberikan konsen itu orang tua atau wali, bukan anaknya sendiri.
Jadi kalau Oke. anak masih 10 tahun nggak boleh memberikan persetujuan. Baik. Tapi boleh bikin akun. Oke. Tapi atas pendampingan dari orang tua. Itu Mas. Oke, kalau begitu saya minta tanggapan dari Mas Enda terkait dengan usulan dari Kominfo untuk membatasi usia dari tadi ya pemberian data untuk anak yang berusia di bawah 17 tahun di media sosial. Ini urgensinya seperti apa? Anda nilai apakah memang perlu? Ya, dalam konteks perlindungan data pribadi menurut saya perlu ya, dan memang seperti yang Pak Henry tadi sampaikan, ini sebenarnya lebih untuk mengacu kepada penyedia layanan, bahwa penyedia layanan tidak boleh atau tidak serta-merta boleh mengikut sertakan data yang tergenerate atau terakumulat dari pengguna yang masih di bawah usia yang didefinisikan tadi, yang usia dewasa gitu. Jadi sebenarnya mungkin boleh dibantu juga oleh teman-teman media ya untuk mengabarkan supaya jangan sampai ada salah paham bahwa ini sebenarnya bukan semata-mata pelarangan atau pembatasan usia untuk menggunakan layanan media sosial, tapi lebih untuk penyedia layanan media sosial seperti di dalamnya tentu sekarang ada Facebook, Instagram, Google juga sebenarnya bukan hanya media sosial aja, tapi seluruh data yang tergenerate yang teridentifikasi dilakukan oleh anak di usia dewasa atau yang didefinisikan di undang-undang ini harus ada konsen yang dari pihak yang lebih dewasa untuk kemudian datanya itu boleh dipergunakan lagi untuk berbagai kepentingan gitu. Oke, jadi ini sebetulnya juga sekaligus klarifikasi ya. Jadi mungkin ini teman-teman SMP atau SMA yang lagi nonton jangan khawatir, masih tetap bisa Instagraman, masih tetap bisa TikTokan gitu ya. Masih boleh. Masih tapi, boleh, cuma datanya ya, data boleh, pribadi itu kemudian yang tidak boleh digunakan. Anak-anak yang di bawah usia ini tidak boleh diproses, dipakai untuk kepentingan perusahaan-perusahaan platform. Misalnya, kan kita harus, negara ini kan harus melindungi data pribadi warga negaranya. Termasuk yang spesifik itu anak-anak. Anak-anak itu kan rawan penipuan, rawan dipakai untuk pedofil, macam-macam. Bahkan nanti data-datanya kemudian dipakai untuk kepentingan bisnis. Lah itu kan kalau orang tua dia bisa memahami, kalau orang dewasa bisa memahami, bisa mensomasi, bisa macam-macam punya. Nah anak-anak itu harus di bawah perlindungan mereka yang dewasa. Makanya undang-undang yang akan kita buat ini, yang sekarang sedang diproses sama DPR itu adalah membatasi. Kalau belum usia 17 tahun, anak-anak tidak boleh dimintai persetujuan. Persetujuannya harus kepada orang tuanya atau kepada kuratel kalau bahasa dalam. Jadi pada yang pada orang tua yang mengasuhnya atau pengasuhnya begitu. Oke, Mas Enda, apakah memang selama ini, sehingga kemudian muncul usulan ini, apakah selama ini memang ada kasus-kasus penyalahgunaan data dari berbagai pihak ternyata itu kepada anak-anak begitu? Apakah memang beberapa kali ditemukan atau seperti apa? Justru malah sekarang kan ini mulai muncul kebutuhan untuk perlindungan data pribadi ini karena dengan kehadiran media sosial, kehadiran platform e-commerce, data yang tergenerate itu luar biasa besar gitu. Nah, selama ini adalah untuk kepentingan para penyedia layanan sendiri untuk melindungi datanya, tapi tidak di dalam konteks hukum Indonesia belum ada sanksi, belum ada aturan, belum ada payung hukum atau landasan hukum yang mengatur itu gitu. Sedangkan di negara-negara lain sudah ya, jadi makanya mereka yang melanggar, misalnya datanya bocor atau datanya tidak di-manage dengan baik, itu ada sanksinya. Bahkan untuk konsen pun kalau tidak dilakukan, maka kemudian ada sanksinya gitu. Nah makanya saya sekalian mau nanya juga nih ke Pak Henry, apakah sudah ada tercantum belum Pak kira-kira sanksi apa yang akan diberikan penyedia layanan yang melanggar atau yang tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam undang-undang itu gitu. Itu boleh langsung dijawab oleh Pak Henry? Ya. Pertama ya, sebelum sanksi, yang pertama itu jelas perusahaan yang memberikan layanan platform ya, itu tentu saja harus menyesuaikan diri. Karena kan selama ini kan yang namanya anak-anak main TikTok, main apa, itu kan udah langsung diterima, langsung diproses oleh mereka. Tanpa ada persetujuan orang tua pun oke kan, selama ini kan begitu. Nah itu kita coba kita tata, bahwa anak-anak tidak bisa dipakai hanya sebagai pasar lalu kemudian digunakan data-datanya
tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan orang tua. Nah itu, bagaimana kalau ada pelanggaran? Pelanggaran ada sanksinya. Ada sanksi itu ada dua. Sanksi dalam konteks pidana kalau memang ada kejahatan di situ, dan kedua sanksi dalam konteks administrasi. Jadi kalau melanggar aturan-aturan administrasi pemerintah. Pidana tidak berarti pidana dalam artian penjara. Bisa pidana itu denda. Kalau administrasi melanggar aturan-aturan pemerintah, itu nanti sanksinya sanksi administrasi. Sama-sama sanksi memberikan semacam meminta pembayaran begitu ya, atau denda gitu. Tapi kalau sanksi administrasi sama sanksi pidana sama-sama denda, itu beda gitu loh, beda kantongnya. Kalau sanksi administrasi masuk ke kementerian yang mengelola tata kelolanya, tapi kalau sanksi denda itu masuk ke kejaksaan, misalnya contoh begitu. Jadi ada perbedaan. Nah, cuma memang undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini kita mencoba lebih banyak menggunakan pidana denda dibandingkan dengan kurungan atau pidana penjara. Boleh dikatakan hanya ada 3 pasal yang kita usulkan masih ada penjara, itu pun sebenarnya mengacu kepada Undang-Undang ITE. Oke, jadi semoga itu tadi bisa menjawab pertanyaan dari Mas Enda bahwa memang sanksinya sudah ada dan memang lebih banyak dikhususkan untuk denda-denda seperti itu. Jadi sudah ya kita harapkan jelas. Kita masih ada. Tapi ini belum disepakati dengan DPR ya Mas? Iya, masih dibicarakan ya Pak ya. Oke, kita akan jeda dulu sejenak. Ini baru awal-awal nih dengan DPR. Oke, baik Prof Henry dan juga Mas Enda, kita akan jeda dulu sejenak dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Ya, kembali kita lanjutkan dialog Lunch Talk kita masih dengan Prof Henry dan juga Mas Enda. Saya ke Prof Henry lagi. Prof Henry, ini kan sebetulnya usulannya bukan muncul begitu saja, memang ada urgensinya. Dan Anda tadi juga bilang ini kan mengadopsi dari GDPR ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Eropa. Nah, GDPR itu kan sebetulnya, tadi Anda juga sebut bahwa 16 tahun batasnya, sementara kita kemudian 17 tahun. Mungkin ada pertimbangan khusus kenapa kemudian kita jadi 17? Kita supaya sesuai dengan perundang-undangan yang lain di Indonesia. Karena kita kan ada banyak undang-undang yang menyebutkan usia anak itu ya di bawah 17. Jadi kita konsistensi aja dengan perundang-undangan yang lain. Itu yang pertama. Jadi kita sehingga harus, kalau enggak nanti undang-undang satu dengan undang-undang yang lain, beda pengertian semua, ya? Anak atau usia-usia itu berbeda-beda kan tidak bagus gitu kan. Itu yang pertama. Tapi ini tujuannya. Yang paling penting adalah tujuannya bahwa perusahaan platform itu boleh saja tetap katakanlah memfasilitasi anak-anak untuk bikin akun, boleh, tapi tidak boleh memproses data mereka sebelum disetujui oleh orang tua sepanjang anak itu atau mereka belum berusia 17 tahun. Tapi kalau usianya udah lebih dari 17 tahun, itu anak itu punya kemandirian untuk menyetujui, agree misalnya begitu di platformnya. Tapi kalau belum, orang tua harus terlibat, harus terlibat. Prof, dan itu ya. Prof, bagaimana mengawasinya kalau begitu, Prof? Karena kan di media sosial siapapun bisa menjadi siapapun begitu. Ya, itu makanya kita kasih semacam waktu transisi, ya, antara bisa setahun, bisa 2 tahun. Ini kasih transisi. Itu untuk membuat semacam fitur. Jadi fitur di mana teman-teman aplikasi juga harus tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan nggak bisa mengenali ini anak-anak ini usianya berapa. Anak usia 14 tahun nulis 17 tahun juga bisa kalau sekarang. Nanti harus ada mekanisme supaya lebih aman, betul-betul. Jadi kalau anak diperkirakan belum usia 17 tahun, dia sudah boleh diberi akun, tapi tidak boleh diproses. Tidak boleh dipakai data-datanya, karena dilindungi oleh negara data-data anak-anak ini. Tapi kalau udah 17 tahun ke atas, baru dia boleh gitu loh. Nah, oleh karenanya itu lalu perlu ada semacam keterlibatan orang tua di dalam konteks penggunaan media sosial. Jangan orang tua udah biar anaknya masih 3 tahun, 2 tahun dikasih HP lalu suruh mainan, yang penting tidak rewel. Kan begitu yang sering terjadi. Tapi bagaimana ketika kemudian data anak ini atau dipakai untuk hal-hal yang sebenarnya merugikan anak-anak itu sendiri? Itu yang saya mau tanyakan sebetulnya ke Mas Enda. Apakah kemudian orang tua di Indonesia itu sudah mulai aware bahwa anak-anaknya bisa loh menjadi korban kejahatan begitu lewat media sosial dengan cara pencurian data dan sebagainya seperti ini? Apakah memang
sudah ada kesadaran dari orang tua untuk melindungi anaknya di media sosial? Kalau kita lihat dari informasi di berita sih, jangankan anak-anak ya, orang tuanya juga banyak yang jadi korban kejahatan kan di media sosial. Jadi sebenarnya literasi digital ini bukan hanya PR anak-anak. Anak-anak lebih prioritas, harus dilindungi gitu ya. Tapi orang tua dan dari yang pendidikannya tinggi sampai pendidikan rendah juga bukan berarti kemudian tidak ada jaminan untuk bisa bebas dari tindak kejahatan. Tapi mungkin saya kalau boleh menambahkan dan mohon koreksinya juga dari Pak Henry adalah ini sebenarnya bukan tentang media sosial aja, tapi seluruh layanan yang mengakumulasi atau mengenerate data, termasuk games di dalamnya, termasuk fintech ya, termasuk juga alat pembayaran, e-commerce ya, e-commerce. Betul, layanan-layanan transportasi dan segala macam, semua yang mengenerate data lalu membuat account e-commerce tadi ya, termasuk segala itu semua termasuk di dalamnya. Jadi artinya ketika teridentifikasi bahwa ini minor di bawah usia dewasa, maka salah satunya yang paling gampang menurut saya adalah ya datanya jangan diambil gitu kan, paling gampang seperti itu. Kalau dia tidak bisa membedakan, tapi kalau dia bisa membedakan maka tentunya ketika dia mendeklar bahwa dirinya di bawah usia dewasa, maka harus ada konsen tadi dari orang tua atau penjaga guardiannya gitu, walinya gitu. Lebih betul, baik. betul. Jadi memang betul Mas. Pengendali data, istilahnya kan pengendali data. Di dunia digital itu ada yang mengendalikan data. Lalu anak-anak itu adalah subjek data. Nah, pengendali data ini bisa wujudnya media sosial, bisa agregator ya, aplikasi agregator, bisa fintech, bisa macam-macam, game dan lain-lain. Itu yang diatur, memang itu yang diatur. Itu betul itu. Oke, mungkin nanti di segmen berikutnya kita akan dalami soal mungkin lebih teknis begitu ya, bagaimana memverifikasi usia atau memverifikasi izin dari orang tua itu nanti akan seperti apa, kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Lunch Talk. Ya, kami lanjutkan Lunch Talk edisi kali ini bersama Prof. Henry dan juga Mas Enda yang masih bersama saya lewat Zoom. Kita mungkin ke Prof. Henry lagi. Prof. Henry, ini mungkin orang ingin tahu juga sekarang kalau memang sekarang sedang digodok ya dari Kominfo dan kemudian dari DPR terkait dengan usulannya. Mungkin orang tua juga mungkin ingin tahu akan seperti apa nanti prosesnya. Apakah kemudian tadi ada menyebutkan ada fitur-fitur khusus, apakah kemudian misalnya contohnya saja ada login khusus buat anak-anak begitu atau bagaimana sehingga nanti algoritmenya ketika dia masuk sudah algoritme untuk orang yang berusia di bawah 17 tahun atau seperti apa misalnya? Ya, pertama begini Mas, ini kalau untuk bicara mengenai undang-undang hanya membahas atau mengatur norma utamanya saja. Jadi norma utamanya adalah terkait dengan usia tadi, bahwa usia di bawah 17 tidak bisa memberikan konsen persetujuan untuk data pribadinya dipakai oleh perusahaan platform atau pengendali data. Itu normanya seperti itu. Nanti bagaimana mekanismenya itu secara teknis kan itu. Yang teknis ini nanti akan diturunkan di dalam peraturan turunannya, yaitu peraturan pemerintah. Memang nanti kalau yang teknis ini lebih detail. Kita nanti akan mengundang stakeholder lebih detail dan itu teknologi itu kadang-kadang berkembang. Tapi yang jelas memang pelaksanaannya kan tadi ada masa transisi juga. Nah, pada waktu transisi itu kita bikin aturan-aturan teknisnya untuk lebih detail mengenai pelaksanaan. Cuma memang data pribadi anak tidak boleh diproses. Tidak boleh diproses sampai usia 17 tahun tanpa sepersetujuan atau dari orang tua atau walinya. Tadi Mas Indo juga istilahnya wali, orang tua atau walinya. Itu seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Artinya ini juga Mas Enda ini perlu kerjasama yang sangat erat begitu ya, sosialisasi yang sangat erat terhadap pengguna platform begitu ya, operator atau mungkin tadi ya fintech dan kemudian juga e-commerce begitu, karena kalau nggak salah Facebook itu kan minimal usia untuk membuat akses dan kemudian membuat akun 13 tahun ya. Jadi mungkin perlu disosialisasikan juga ya ini dengan platform-platform. Ya, tapi kalau menurut saya sih ya, kalau layanan yang dari luar negeri sudah lebih familiar karena kan aturan itu sudah berlaku buat mereka di Eropa maupun di Amerika gitu. Dan saya setuju dengan Pak Henry, kalau urusan teknis nanti biarin para penyedia layanannya aja yang mencoba mencari gimana cara teknisnya gitu. Yang penting pemerintah
ada pemihakan, sudah mengatur harusnya bagaimana, ada sanksinya, ya silakan. Nggak usah terlalu teknis diatur di peraturan pemerintah, Pak Henry, kalau menurut saya, karena nanti biarin teman-teman developer aja yang mencoba mencari cara dan mencari solusinya gitu, bagaimana caranya. Tapi mungkin, nah kalau kita belajar dari beberapa negara lain, sudah jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Sebagai contoh misalnya di Korea Selatan pernah ada aturan untuk pemain game itu harus memasukkan national ID card. Jadi harus ada, kalau di kita mungkin KTP kali ya. Nah yang terjadi, dan karena lalu kemudian dibatasi waktu 1 harinya, pemegang KTP itu hanya boleh bermain games misalnya 4 jam per hari gitu. Lalu itu diimplementasikan, yang terjadi adalah para penyedia layanan games itu melihat, kok jadi banyak ibu-ibu yang main games ya. Oh ternyata anak-anaknya ini ngambil KTP ibunya untuk bermain games. Nah itu kan kesalahan learning seperti itu kita ini catching up ya, di Indonesia catching up dengan apa yang sudah terjadi di luar negeri. Harusnya kita bisa jauh lebih baik lagi ya, jangan melakukan kesalahan yang sama dengan apa yang sudah terjadi. Nah satu hal lagi mungkin yang mau saya catat adalah, kita bukan hanya ini bukan hanya soal perlindungan terhadap data anak, tapi data kita sebagai pengguna dewasa pun harus jauh lebih baik dilindungi ya. Sekarang nih data yang tergenerate, data lokasi kita dengan handphone yang kita bawa tergenerate. Kalau kita nggak tahu ya, privacy kita sebenarnya sangat terbuka gitu. Dengan aplikasi apa yang kita gunakan ini juga sangat terbuka gitu. Nah jadi dan kita nggak tahu digunakan untuk apa saja. Jadi mungkin memang satu hal adalah penyedia layanannya harus ada sanksi. Jadi mereka lebih aware dan lebih bisa patuh gitu ya, compliance terhadap aturan yang sudah dibuat. Tapi kesadaran terhadap data pribadi bagi user juga pada masyarakat, orang Indonesia kan bebas banget dengan yang namanya data. Kita masuk ke gedung diminta KTP, difotokopi, KTP-nya keambil gitu kan, datanya ada di situ semua. Kalau kita diminta nomor handphone di mall, diminta nomor handphone kita kasih gitu. Jadi seringkali kita juga, masyarakat Indonesia juga, ini harus dibarengi dengan edukasi juga terhadap masyarakat bahwa di zaman sekarang data itu sangat berharga dan penting, sehingga kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi salah satu bagian dari literasi digital menurut saya adalah kesadaran terhadap perlindungan data pribadi kita. Jadi satu hal adalah ke penyedia layanannya, tapi juga ke kita sebagai penggunanya yang ada 200 juta orang ini juga harus sadar gitu bahwa jangan sampai kita terlalu sia-siakan data yang kita miliki ini gitu. Iya, kita masih terlalu mudah sih ya untuk memberikan informasi data kita ke pihak manapun. Makanya saya dapat tawaran kartu kredit mulu dari kemarin begitu, itu sangat mengganggu dan mungkin yang lain juga merasa bingung gitu kenapa bisa ada. Tapi ya ini mungkin 2 poin yang saya bisa tangkap dari Mas Enda tadi. Yang pertama ya bagaimana kemudian supaya ini peraturannya nanti begitu ya, undang-undangnya keluar itu bisa dalam tanda kutip lebih sempurna dibandingkan penerapan di negara-negara lain, karena kan sudah ada contoh-contoh buruk. Jangan sampailah nanti kita nyari KTP kemana ternyata dimainin sama anak kita begitu ya, atau kurang lebih seperti itu. Dan juga bukan hanya untuk anak-anak nih Prof. Henry, tapi ternyata buat masyarakat Indonesia secara keseluruhan tanpa kenal umur bahwa perlindungan data pribadi ini sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting. Ya memang betul, memang justru kenapa undang-undang ini dibuat, karena kita tahu bahwa sekarang ini terjadi era yang disebut sebagai surveillance capitalism. Jadi perusahaan-perusahaan kapitalis besar, pengendali data yang memiliki platform-platform itu justru menggunakan data-data penggunanya itu sebagai modal untuk mengeruk keuntungan lebih besar. Termasuk tahu persis Pak Edo ini sekarang di mana ini, Pak Enda Nasution ini, apa ini kebiasaannya, daya belinya seperti apa. Itu kan ketika jumlahnya jutaan orang dikumpulkan, itu menjadi sebuah data yang luar biasa mahalnya. Nah, untuk anak-anak kita batasi, nggak boleh dimainkan itu, nggak boleh diproses. Untuk orang tua kita kasih regulasinya juga, Jadi sebenarnya ke situ. Dan mengapa kita belajarnya dari Eropa? GDPR dari Eropa, karena kalau Amerika itu kan penguasa platform dunia kan Amerika, yang agak kritis ada di Eropa. Kalau kita belajar ke Amerika malah kebebasan yang ada.
Gitu. Iya, jadi sebetulnya sekadar klarifikasi juga ya dialog ini bahwa sebetulnya jangan khawatir adik-adik di rumah tetap bisa main Instagram, Facebook, Twitter, TikTokan begitu ya meskipun belum usia 17 tahun. Tapi jangan mudah untuk pencet yes, jangan mudah untuk ngisi-ngisi data ya kalau misalnya diperlukan begitu. Dan perlu juga kesadaran dari orang tua untuk selalu mendampingi anaknya dalam menggunakan media sosial. Terima kasih atas waktunya Prof. Henry dan juga Mas Enda telah berbincang bersama kami. Salam sehat selalu untuk Anda berdua. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Mas Dodi.